Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Ringkas Film. Gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan meringkas film yang berjudul Gangster di Tokyo, Jepang. Seperti biasa, sebelum masuk ke ringkasannya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, biar saya tetap semangat dalam membuat kontennya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seseorang pria yang diikuti sekelompok orang berjas, yang ingin menangkapnya. Diketahui pria ini bernama Lee. Dikarenakan Lee menolak, hingga terjadilah adu mekanik. Setelah Lee mengalahkan mereka semua, tiba-tiba dari arah belakang, ada satu orang tinggi besar yang mencoba menangkap Lee, dan Lee pun cukup kewalahan, lalu dia mengeluarkan alat-alatnya, yang ada di jas. Beruntung itu cukup membantu Lee, sehingga dia dapat mengalahkannya. Ternyata dia seorang detektif kepolisian Hong Kong yang lagi menyamar. Lalu di scene lain kita diperlihatkan seorang perempuan yang memakai gaun pengantin dan dia bernama Machi, sedang menunggu pengantin pria, namun si pengantin pria tidak kunjung datang-datang. Keesokan harinya saat Machi di rumah, didatangi Tuan Yung, yang mengaku sebagai tukang dekor yang belum dibayar oleh calon suami Machi. Dan Yung menanyakan di mana calon suami Machi. Diketahui calon suami Machi orang Jepang yang bernama Takahashi. Lalu mereka berdua sepakat untuk mencari Takahashi yang berada di Jepang. Sesampainya mereka di Jepang, mereka tiba-tiba diserang segerombol gangster yang tidak mereka kenal. Dan Yung pun mencoba melawan, dikarenakan jumlah mereka terlalu banyak, Yung pun memutuskan untuk membawa Machi kabur. Beruntung mereka diselamatkan seorang wanita, yang bernama Saori. Lalu Saori pun membawa mereka kepada Detektif Lee. Ternyata Saori adalah asisten Detektif Lee. Lalu Detektif Lee menjelaskan,
bahwa yang menyerangnya tadi adalah kelompok gangster Kobe, yang dipimpin oleh Ito, karena menginginkan Machi menunjukkan keberadaan Takahashi, calon suami Machi yang membawa kabur pacar dan uang Ito. Karena 1 minggu lalu, Ito mendatangi Detektif Lee, meminta bantuan kepada Detektif Lee, untuk mencari pacarnya dan Takahashi yang membawa kabur uangnya. Lalu keesokan harinya Detektif Lee mulai mencari Takahashi, dan menemukan keberadaan Takahashi dan pacar Ito di sebuah hotel, dan Detektif Lee langsung memoto mereka untuk bukti diserahkan kepada Ito. Namun pada malam harinya Takahashi mengetahui Detektif Lee sedang memata-matainya, lalu Takahashi menyogok Detektif Lee untuk tidak memberi tahu keberadaannya kepada Ito. 2 hari kemudian Ito pun mendatangi Detektif Lee, untuk menanyakan keberadaan Takahashi. Namun Detektif Lee berbohong dan cuma bilang gak tahu, padahal Ito pun sudah tahu kalau Detektif Lee sudah berkhianat padanya. Sehingga Ito menyuruh anak buahnya untuk menangkap Detektif Lee, sontak Detektif Lee pun kabur. Dan sekarang permasalahannya, Detektif Lee, benar-benar tidak tahu di mana Takahashi, sedangkan Ito dan anak buahnya memburu mereka semua, jalan satu-satunya mereka harus cepat-cepat menemukan Takahashi. Keesokan harinya Machi pergi ke sebuah gedung, untuk menemui seseorang yang bernama Akagawa. Diketahui Akagawa ini seorang polisi dari Jepang yang sedang mengusut kasus Takahashi dan Ito, karena mereka telah menyebarkan uang palsu dalam jumlah besar, sehingga dapat merugikan negara. Lalu Akagawa bertanya kepada Machi, apakah Takahashi pernah menitipkan sesuatu, semacam flash disk atau chip, dan Machi pun menjawab tidak ada. Lalu Akagawa menawarkan minum kopi kepada Machi, dan Akagawa pun pergi menyiapkan kopi untuk Machi. Ternyata Akagawa menuangkan ramuan ke dalam kopinya, agar Machi jujur dalam menjawab pertanyaannya. Sementara itu di luar, Yung telah diam-diam mengikuti Machi dan mencoba masuk ke dalam gedung. Namun dia ketahuan oleh anak buah Akagawa, sehingga terjadilah baku hantam. Sesampainya Yung di ruangan Akagawa, Yung melihat Machi tidak ada. Ternyata Detektif Lee pun ada di sana dan dia membawa Machi yang setengah sadar ke dalam mobil, karena pengaruh ramuan dari Akagawa, lalu mereka pun pulang. Pada malam harinya kita diperlihatkan Machi yang lagi minum dan mabuk, karena sedih telah gagal nikah karena Takahashi calon suaminya telah pergi dengan wanita lain. Bahkan sekarang pun Machi tidak tahu keberadaan Takahashi di mana. Dalam keadaan mabuk Machi pun ingat dia pernah dibawa ke sebuah hotel, dan Takahashi pun mempunyai loker. Dan keesokan harinya mereka pun mendatangi hotel yang dimaksud Machi, untuk membuka sebuah loker berharap menemukan petunjuk keberadaan Takahashi. Namun sesampainya mereka di sana dan membuka lokernya, ternyata lokernya kosong, tidak ada apa-apa, yang ada mereka sekarang dalam masalah, karena hotel yang mereka datangi adalah hotelnya Ito si ketua gangster. Sontak mereka pun dikepung anak buah Ito dan mencoba menangkap mereka. Karena Detektif Lee dan Yung tidak mau mati konyol mereka pun melawan, lalu terjadilah baku hantam. Saking banyaknya anak buah Ito mereka pun sampai berpisah untuk melarikan diri.
Beruntung mereka berhasil pergi dari tempat itu. Tetapi naas bagi Detektif Lee, dia tertinggal, dan Detektif Lee hanya bisa terus lari, sampai naik ke sebuah truk pun dia masih dikejar. Tak lama dari itu Yung dan Machi pun datang untuk menjemput Detektif Lee, sehingga Detektif Lee pun selamat dari kejaran mereka. Setelah mereka lolos dari kejaran anak buah Ito, Machi pun menanyakan kepada Detektif Lee, siapa dirinya yang sebenarnya dan mengapa dirinya bisa mempunyai pistol. Lalu Detektif Lee pun jujur bahwa dirinya adalah seorang polisi Hong Kong yang lagi menyamar. Karena Machi merasa dibohongi, lalu Machi pun menyuruh Detektif Lee untuk pergi. Setelah meninggalkan Detektif Lee, Machi pun meminta diantarkan ke kantor polisi, namun Yung menolak, karena Yung ingin Machi pulang bersamanya ke Hong Kong. Setibanya mereka sampai di sebuah pom bensin, hendak mengisi bensin, Machi pun kabur. Tak lama dari itu Saori pun datang bersama rekan-rekannya, untuk membawa mereka ke Detektif Lee. Sesampainya di kantor Detektif Lee, terbongkarlah identitas Yung yang sebenarnya, bahwa Yung adalah seorang pengawal pribadi, yang diutus oleh ayahnya Machi, untuk mengawal dan melindungi Machi. Lalu Detektif Lee mengajak kerja sama Yung untuk menangkap Ito dan Takahashi. Setelah mereka setuju untuk kerjasama, diperlihatkanlah Takahashi yang sedang dikurung oleh Detektif Lee, dikarenakan Takahashi tidak mau memberitahu barang bukti kejahatan dirinya dan Ito, jadi Detektif Lee hanya mengurungnya di kantornya, belum bisa membawa dia ke pengadilan. Sementara itu Machi sedang di kantor polisi, hendak melapor kepada polisi, namun dia mengurungkan niatnya dikarenakan sekarang kepolisian Jepang sedang mencari dirinya dan Detektif Lee. Lalu Machi pun menelepon ayahnya untuk mengirim seseorang untuk menjemputnya. Setelah lama menunggu, akhirnya datanglah orang suruhan ayahnya, ia tidak lain tidak bukan orang itu adalah Yung. Lalu mereka pun makan bersama di restoran kecil. Selesai makan, mereka pun hendak pulang, namun mereka langsung disergap oleh anak buah Ito, dan berniat membunuh mereka, tapi Machi bilang ke mereka, dia bersedia untuk membantu mereka untuk menangkap Takahashi, karena Takahashi berjanji kepada Machi, besok sore akan menemui Machi, di sebuah hotel pinggir laut. Lalu keesokan harinya, Detektif Lee berencana melepaskan Takahashi, agar bisa menjebak Ito, dan bisa menangkap mereka sekaligus beserta barang buktinya. Di saat Takahashi sedang mengobrol dengan Machi, datanglah Ito bersama anak buahnya, yang akan membunuh Takahashi. Di waktu bersamaan para polisi dan Detektif Lee siap menyergap mereka, tapi mereka mencoba melarikan diri, dan terjadilah kejar-kejaran di tengah laut.
Setelah Yung berusaha mengejar mereka, akhirnya Yung pun berhasil menaikin speedboat mereka, dan terjadilah adu mekanik antara Yung dan Ito. Sementara itu Takahashi mencoba membunuh Yung, dengan cara menabrakkan speedboat yang dia kendarai ke barisan tabung gas. Beruntung Yung menyadari itu, lalu dia melompat ke dalam air. Dan pada akhirnya Takahashi dan Ito berhasil diringkus oleh para polisi. Dengan berhasilnya misi Detektif Lee, film pun berakhir. Ending yang sangat mentabunggaskan. Saya dan jajaran channel Ringkas Film pamit undur diri. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata dalam membawakan alur cerita ini. Kratos Permios Tiluos.